Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Heri Budi Setiawan dari Universitas Pamulang. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir semester genap yaitu UAS dengan mata kuliah akuntansi biaya yang diampu oleh Ibu Julpa Roshalianti SEMAK. Pertama, di sini saya akan membacakan soal UAS saya yaitu sebagai berikut. PT Sari memiliki dua departemen produksi untuk menghasilkan produknya, Departemen A dan Departemen B. Bagian akuntansi biaya perusahaan mengumpulkan data bulan Januari 2011 sebagai berikut. Dimasukkan dalam proses Departemen A 35 kg, untuk Departemen B-nya kosong, diterima dari Departemen A kosong, untuk Departemen B-nya 30 kg. Produk jadi yang ditransfer ke gudang, untuk Departemen A-nya kosong, Departemen B-nya 21 kg. Produk dalam proses, untuk Departemen A-nya 5000 kg dan Departemen B-nya 9000 kg. Biaya yang dikeluarkan antara lain adalah biaya bahan baku untuk Departemen A 340.000, sedangkan Departemen B-nya kosong. Biaya tenaga kerja untuk Departemen A 462.000, sedangkan Departemen B-nya 585.000 rupiah. Untuk biaya overhead pabriknya 616.000 untuk Departemen A, sedangkan untuk Departemen B-nya 702.000 rupiah. Tingkat penyelesaian produknya, biaya bahan bakunya yaitu 100% untuk Departemen A, sedangkan Departemen B-nya kosong. Biaya konversi untuk Departemen A-nya 20%, sedangkan untuk Departemen B-nya 40%. Jadi di sini saya diminta untuk hitung biaya produksi Departemen A dan Departemen B. Sekarang saya akan menyelesaikan soal berikut, yang itu adalah hitung biaya produksi Departemen A dulu ya. Untuk biaya produksi Departemen A, biaya produksi Departemen A, kita tulis kembali Departemen A-nya dari biaya yang dikeluarkan, yaitu dari bahan baku, tenaga kerja, dan tenaga operator pabriknya. Ya, ini ditulis kembali ya kawan ya. Ini untuk biaya bahan bakunya itu sekitar 340.000 rupiah, dan untuk biaya tenaga kerjanya 462.000, sedangkan untuk biaya overheadnya yaitu 616.000 rupiah. Setelah kita sudah mengetahui total biaya yang dikeluarkan oleh Departemen A, maka kita harus mencari unit ekuivalennya. Untuk mencari unit ekuivalennya itu sebagai berikut. Yang pertama adalah memasukkan nilai yang diterima dari Departemen A, yaitu senilai 30 kg dari biaya bahan baku ya. BB-nya sama dengan 30 kg ditambah dengan produk dalam proses yaitu 5 kg, buka kurung 5 kg dikali tingkat penyelesaian di Departemen A-nya, yaitu biaya bahan baku ya, untuk biaya 100%.
kurung, lalu hitung hasilnya. Kita hitung hasilnya ya. Inilah cara menghitung untuk unit ekuivalen biaya bahan bakunya. 30.000 ditambah buka kurung 5.000 rupiah dikali 100% tutup kurung sama dengan, nah jadi hasilnya itu adalah untuk biaya bahan baku 35.000. Lalu dilanjut dengan kita cari biaya tenaga kerjanya. Biaya tenaga kerjanya sama, cuman bedanya adalah di sini untuk tingkat penyelesaiannya kita ngambil dari biaya konversi. Biaya konversi itu ada senilai 20% untuk biaya tenaga kerja dengan biaya overhead pabrik. Jadi sama ya. Kita sama untuk awalnya dikali di sininya 20% ya kawan, bukan 100% karena kita ngambil dari biaya konversinya di akhir. Jadi kita hitung kembali totalnya 31 ya. Untuk biaya BOP nya juga sama seperti tenaga kerja langsung atau biaya tenaga kerja dikali konversinya 20%. Itu 20% itu dapatnya dari hasil tingkat penyelesaian. Kita sudah menemukan unit ekuivalen untuk biaya departemen A. Nah, selanjutnya kita akan menghitung biaya produksi per unit untuk departemen A-nya. Ini departemen ya, departemen A. Nah, rumusnya itu adalah untuk BBB, biaya bahan baku, diambil dari total biaya dibagi dengan total unit ekuivalen. Jadi total biaya dibagi dengan unit ekuivalennya. Nah, totalnya itu kita sudah mengetahui adalah 340.000 dibagi unit ekuivalennya yang untuk BB nya ya, bahan baku 35.000 sama dengan, jadi biaya per unitnya itu adalah biaya per unitnya itu adalah 340.000 dibagi 35.000 sama dengan, ini kita diambil 1 koma di belakang ya karena dia kurang ya, jadi 9,7 biaya per unitnya. Jadi sama perhitungannya seperti biaya bahan baku. Untuk BTK nya juga sama, biaya tenaga kerja kita ambil juga sama, yaitu dari total biayanya 462.000 dibagi biaya ekuivalennya yang akhir ini kita hitung tuh 31.000 sama dengan RP nya ini dibagi ini totalnya 14.900. Lalu untuk biaya overhead juga BOP nya sama caranya juga, kita ambil dari total biayanya RP 616.000 rupiah dibagi total ekuivalennya ya per unitnya nih 31.000 sama dengan RP ini dibagi jadi 19.900. Jadi untuk
untuk total produk per unitnya itu adalah ini ditotalin semua ditambah ya kawan ya. 9,7 ditambah 14,9 ditambah 19,9. Jadi total per unitnya untuk biaya produksi yaitu adalah 44,5. Setelah kita menghitung ke biaya yang terdapat di departemen A, maka kita akan menghitung harga pokok barang jadi yang ditransfer ke departemen B dan barang dalam proses akhir periode. Saya sebagai berikut. Selanjutnya, setelah kita mencari biaya produksi di departemen A, maka kita akan mencari harga pokok barang yang ditransfer ke departemen B dan barang dalam proses akhir periode. Contohnya harga pokok barang jadi yang ditransfer ke departemen penyelesaian, yaitu kita ambil dari diterima dari departemen A 30 kg yang ada di departemen B ya, dikali tadi total akhirnya untuk biayanya yaitu sekitar per unitnya 44,5. Berarti Rp 44,5 ya. Maka hasilnya jadi 30 kilogram dikali 44,5 rupiah sama dengan totalnya 1.335.000 ya kawan. Setelah kita sudah menentukan biaya penyelesaian akhirnya, maka kita menghitung harga pokok persediaan barang dalam proses akhir. Harga pokok barang dalam proses akhir. Untuk BB-nya, biaya bahan bakunya yaitu 100% tadi tingkat penyelesaian ya, 100% dikali 5.000 kg yaitu produk dalam proses, diambil dari produk dalam prosesnya. Dikali yang tadi kita sudah menghitung biaya yang ada di bahan bakunya, yaitu biaya produksi per unitnya yaitu 9,7 ya. Maka kita masukkan ke sini 9,7. Sama juga seperti yang BB untuk biaya TKL nya, yaitu kita tadi tahu kan 20% biaya tingkat penyelesaiannya dikali 5.000 kg dikali ini total 14,9. Lalu untuk biaya operasi pabriknya juga sama, sini kita 20% dikali 5.000 kg dikali tadi total yang sudah kita hitung 19,9 rupiah. Nah, setelah dari ini kita hitung semua totalnya berapa. Oke. Untuk yang biaya bahan baku 100% dikali 5.000 kg dikali 9,7, hasilnya 48.500. Begitupun sama caranya untuk yang
biaya tenaga kerja langsung 20% dikali 5.000 dikali 14,9. Nah, hasilnya 14.900 serta dengan BOP nya juga sama, 20% dikali 5.000 rupiah dikali 19,9. Jadi RP-nya 19.900. Setelah itu kita totalin semua. Yang tadi kita hitung harga pokoknya 19.900 ditambah 14.900 ditambah 48.500. Totalnya sama dengan Rp 83.300 rupiah. Lalu kita jumlahkan total ini sama ini, Rp tambah 1335, jadi totalnya 1.418.300. Jumlah biaya produksi Departemen A. Jumlah biaya produksi Departemen A yaitu senilai 1.418.300 rupiah. Kita telah mendapatkan biaya produksi Departemen A. Sekarang kita menghitung biaya produksi untuk Departemen B nya. Untuk total biayanya sendiri adalah total biaya untuk biaya bahan baku itu kosong karena tidak ada di biaya yang dikeluarkan. Untuk biaya tenaga kerja itu senilai Rp585.000 dan biaya overhead pabriknya itu senilai Rp702.000. Nah, kita sudah mengetahui total biaya yang dikeluarkan di Departemen B. Selanjutnya kita menghitung unit ekuivalennya. Unit ekuivalen baik, cara mendapatkannya sama seperti Departemen A, hitungan sebelum di awal. Karena biaya bahan baku 0 maka kita tidak dihitung ya, kita langsung ke biaya tenaga kerja langsung ya, yaitu diambil dari yang di Departemen B ini, produk jadi yang sudah ditransfer ke gudang senilai 21.000 dan produk dalam proses 9.000 kg. Hitungannya seperti ini, 21 kilogram ditambah 9.000 kilogram dikali 40% dari biaya konversi yang ada di Departemen B. Mari kita hitung. 21.000 ditambah 9.000 dikali 40% sama dengan 24.600. Begitupun sama cara dengan BOP nya, itu masih sama 21 ditambah 9.000 rupiah 90 kg dikali 40%. Karena biaya konversi itu tidak termasuk dari semua biaya yang ada itu, kecuali dia ada pembedaan persennya. Jadi 24.600. Kita sudah menggunakan unit ekuivalennya, yaitu senilai 24.600 untuk biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabriknya. Selanjutnya kita mencari biaya produksi per unit. Biaya produksi per unitnya
biaya produksi per unitnya itu kawan tinggal membagikan total biaya dibagi unit ekuivalen. Untuk biaya tenaga kerjanya 585 dibagi 24.600 sama juga dengan BOP nya 702 bagi 24.600. Mari kita hitung. 585.000 dibagi 24.600 hasilnya 23,78 ya, sama juga seperti yang ini di atas. 702 dibagi 24.600 hasilnya 58,54, bisa 53, bisa saya ambilnya 54 aja ya. Setelah diketahui maka ditotalkan 23,78 ditambah 28,54 totalnya jadi 52,32. Selanjutnya kita mencari harga pokok barangnya. Departemen B ya, yaitu 21.000 kg dikali total biaya produksi per unitnya itu 52,32 maka hasilnya 21.000 dikali 52,32 yaitu senilai 1.098.720 ya. Setelah kita mengetahui harga pokok barang di departemen B, maka kita selanjutnya mencari harga pokok persediaan barang yang akan dalam proses akhirnya. Harga pokok persediaan barang dalam proses akhir. Untuk biaya bahan bakunya itu tidak ada, kita langsung ke biaya tenaga kerja langsungnya. Sama dengan kita ambilnya di sini ya kawan ya, 40% biaya corporationnya dikali 9.000 dikali nilai yang tadi kita hitung sebelumnya, itu 23,78 sama dengan BOP nya juga 40% dikali 90.000 dikali tadi yang sudah kita hitung di biaya produksi per unitnya 28,54 kita hitung ya. Kerja langsungnya 40% dikali 9.000 dikali 23,78 hasilnya 85.608 sama seperti yang di atas caranya.
40% dikali 9.000 dikali 28,54 102.744. Lalu hasil dari sini kita totalkan. (85.608) ketemu hasilnya yaitu 188.352. Hasil dari ini harga pokok persediaan barang dalam proses akhir sama harga pokok barang departemen B ditambah ya. Bagi 20, jadi total akhirnya adalah 1287072. Jadi jumlah biaya produksi departemen B senilai 1.287.72 rupiah. Jadi untuk biaya produksi departemen A senilai 1.418.300 rupiah. Untuk departemen B nya senilai 1.270.072 rupiah. Begitulah penjelasan perhitungan yang saya lakukan untuk soal ujian saya, yaitu UAS. Maka bila ada kesalahan mohon maaf, dan bila ada kekurangan atau ada kesalahan serta koreksi yang kurang, maka mohon komen serta kasih tahu saran kesalahannya di mana. Terima kasih.